Yen besuk Maryang eman yen wonten grahana ning sasi srengenge kembar leliw. Terus nih. Lintang alit gumlareng siti. Ngono. Sawiji tanana urip mung isun karo sampean mati amung kang swarga. Mas Marihin, apakah Anda juga sudah mendapatkan fakta bahwa Ubaidillah adalah anak bin Isa? Kan meyakini bahwa tentu seseorang meyakini kan harus melakukan riset katakan ya, kecuali meyakini dari hasil taklid. Oke, orang-orang tua dulu seperti itu, husnudon itu ya. Nah, Anda sendiri sudah melakukan riset terhadap sosok Ubaidillah apa belum itu ya? Sebagai anak Ahmad bin Isa. Basic saya adalah ilmu sejarah, Pak Yusuf. Dan ilmu sejarah melakukan pendekatan melalui filologi, manuskrip. Ya, dasar saya kenapa saya meyakini itu, ini bukan hanya semata-mata saya taklid kepada para ulama, bukan hanya sebatas itu. Tapi yang manuskrip yang saya kaji, yang saya komparasi, itu menyatakan hal yang sama. Banyak manuskrip yang mendukung, dan ini sudah masyhur manuskrip ini. Artinya sesuatu yang masyhur itu tidak mungkin kaji tentang manuskrip gitu kan. Ada keterangan-keterangan dari para ulama-ulama yang kredibel, yang otoritatif dalam hal ini dalam menyampaikan persoalan masalah nasab. Kita harus sepakat ketika kita mengikuti sesuatu ya kita harus ikut pada seseorang yang ahlinya gitu. Nah, salah satu ahlinya itu banyak sekali ahli-ahlinya yang saya sebutkan ulama-ulama yang tadi gitu loh. Jangan jauh-jauh lah. Said Mahdi Rojai yang jelas ahli nasab, yang kitab Sajarah Al-Mubarakahnya dipakai sama Kiai Imad gitu. Nah, beliau Syiah gitu. Nah, kenapa kita tidak mengikuti seseorang yang ahli di bidangnya, dan apa salahnya kalau kita kemudian mengikuti itu gitu kan. Nah, ini juga harus menjadi dasar kalau kita sebagai orang NU misalnya gitu kan, atau santri yang punya rentetan keilmuan secara sanad gitu, sehingga ketika kita menyatakan hal demikian bukan pendapat pribadi saya, tapi saya mengutip ya kan, saya merujuk pada naskah-naskah ini, ulama-ulama ini kan jelas. Tapi kalau kemudian itu hanya kesimpulan pribadi karena penelitian kita sendiri tidak ataupun belum menemukan yang kita cari kemudian kita langsung menafikan, itu bukan karakter seorang peneliti, Pak Yusuf. Saya ini orang akademisi, jadi saya sangat insya Allah saya sangat memahami bagaimana karakter seorang peneliti itu. Nah, saya pun nggak bisa memaksakan orang lain harus mengikuti saya gitu. Baik, Gus Ajis mungkin ada tanggapan terhadap statement Mas Farihin, silakan. Perlu kita ingat bahwasanya ilmu nasab itu adalah bagian dari ilmu sejarah. Dan ketika tidak ditemukan data, memang belum tentu bahwa tokoh yang sedang kita teliti, tokoh yang sedang kita cari itu memang benar-benar tidak ada. Saya sedikit mengutipkan dari statement yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Adamul wijdan la ya'nil adam. Tidak ditemukannya data akan seseorang itu belum tentu tidak ada. Hanya saja para ulama mensyaratkan, ini masih dalam kitab yang sama, di bawahnya beberapa paragraf, walakinnahum istaratu lis-subut al-amala bil qara'in wa isti'mal ar-ruqa' ma'asyuhrah. Jadi ada, misalkan ketika kita ini tidak menemukan nama Ubaidillah ini dalam kitab-kitab nasab, baik itu di masanya atau di masa-masa yang mendekatinya, maka ini memang belum tentu Ubaidillah ini adalah sosok yang fiktif. Tetapi harus ada ditemukannya qara'in, qarinah, data-data penguat, data-data sekunder. Kemudian ma'asti'mal ruq'ah, harus ada catatan-catatan. Harus ada catatan-catatan, baik itu yang beliau tulis sendiri atau sahabatnya menulisnya, atau murid-muridnya misalkan, atau kerabat-kerabatnya. Nah, kemudian yang ketiga itu
ma'as syuhrah, harus ada syuhrah di masa itu, di tokoh yang sedang kita teliti. Artinya ketika tiga hal ini tidak ditemukan, korinah-korinah tidak ada, indikator-indikator penguat yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok Ubaidillah itu tidak ditemukan. Kemudian juga catatan-catatan itu pun juga tidak ditemukan. Sementara begitu juga dengan syuhrah. Syuhrah di masa itu pun juga tidak ada. Bahkan syuhrahnya itu setelah 500 tahun kemudian. Nah, maka tentu hal ini tidak bisa menjadi bukti bahwasannya Ubaidillah ini adalah seorang sosok yang historis. Karena dari mana kita bisa mengetahui sesuatu yang terjadi 500 tahun yang lalu tanpa ada data, tanpa ada bukti apapun yang menunjukkan akan keberadaan dari sosok itu. Saya ambilkan contoh, misalkan Maulana Malik Ibrahim, ketika memang kita tidak memiliki sedikit pun catatan mengenainya. Nah, di situ ada tersisa inskripsi yang tertulis di nisannya, di mana di sana tertulis Malik Ibrahim dan seterusnya itu ya, ada redaksinya sendiri, yang kemudian di sana ada angka tahunnya, bahkan di di bangunan awal, di pagarnya awal itu, di atas pagar itu pun juga tertulis dengan tulisan Jawa yang bertuliskan tahun Saka 1340, yang kalau dikompresikan kepada tahun Masehi itu tahun 1410. Maka itulah bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya Maulana Malik Ibrahim itu adalah sosok yang fiktif, karena memang ada bukti arkeologisnya ada. Nah, lalu hal ini ketika diaplikasikan kepada Imam Ubaidillah yang diklaim sebagai seorang imam, yang diklaim sebagai seorang mujtahid, yang diklaim memiliki kemasyhuran yang luar biasa, tetapi tidak ada satu data pun, baik itu data historis, baik itu catatan ataupun yang lainnya. Lalu apakah kemudian kita itu dipaksa untuk meyakini bahwa sosok Ubaidillah ini adalah sosok yang historis? Nah, tentu apa yang menjadi sebuah kesimpulan yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tesisnya, itu sesuai dengan kaidah ilmiah tadi yang saya bacakan, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwasanya ketika tidak ada atau tidak ditemukannya nama seseorang dalam kitab-kitab nasab atau dalam kitab-kitab sejarah, itu belum tentu tokoh tersebut adalah tokoh yang ahistoris. Nah, hanya saja di sini memang ada syarat, yaitu apa? Adanya korinah-korinah, adanya benda arkeologis, kemudian ditambahkan dengan adanya catatan, kemudian juga ditambahkan dengan adanya syuhrah. Nah, baru disitulah ketika tiga hal ini terpenuhi, barulah kita bisa menyimpulkan bahwasanya Imam Ubaidillah ini adalah sosok yang historis. Barangkali seperti itu saja, Kang Mas Yusuf Mars. Oke, jadi mencari sosok historis atau sejarah Ubaidillah, salah satunya adalah dengan korinah-korinah atau tanda-tanda, atau mungkin serpihan fakta ini, Gus ya, yang harus kita mencari jarum dalam tumpukan jerami. Memang sangat sulit mungkin hal ini dilakukan. Oke, baik. Saya kasih waktu Mas Farid, mungkin bisa menanggapi statementnya Gus Aziz, silakan. Saya pikir ini kan susah kita untuk mencari titik temu ya. Kalau kemudian tadi dulu metodologi yang mau kita pakai gitu kan. Nah, saya tadi kan balik bertanya kepada Pak Yusuf, mungkin kepada Gus Aziz. Coba kritik kepada Ki Imad, kenapa beliau menetapkan silsilah Sunan Gunung Jati tidak ada bukti sezaman? Itu, coba kritik. Kenapa Pak Yusuf tidak menanyakan itu kepada Ki Imad? Gitu. Nah, harusnya Pak Yusuf melakukan hal yang sama. Gus Aziz menanyakan hal yang sama gitu. Bukan hanya ini di nasabnya Ba'alawi, tapi coba lempar kepada kajiannya Ki Imad mengenai silsilah Wali Songo yang dinisbatkan ke Musa Al-Kadhim. Beliau sama sekali jangankan pakai kaidah ilmu nasab, pakai metodologi juga enggak kok. Mau apa yang kita pakai? Itu runtuh semua kalau itu harus diterapkan gitu kan. Nah, harusnya itu ditanyakan hal yang sama kepada Ki Imad, tapi dengan
cara beliau dengan gampang mengisbat nasab Wali Songo, kemudian terlalu ketat bahkan menafikan nasabnya Ba'alawi. Nah, itu sudah terlihat karakter-karakter yang sebenarnya itu bukan karakter seorang peneliti. Itu aja. Karena mau sebagaimanapun referensi yang dihadirkan, ini kan Kiai Imam sudah jelas jawabannya. Mau 1000 orang berfatwa bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi, dia tetap tidak percaya. Makanya menurut saya ini kita bahas tentang Ubaidillah. Nanti masalah Sunan Gunung Jati saya coba gitu kan ya untuk membongkar bagaimana Sunan Gunung Jati kemudian juga silsilahnya nanti dalam satu segmen tertentu. Jika Silakan. kita melihat masa di abad di mana Imam Ubaidillah ini hidup, saya justru untuk ulama di masa yang sebelumnya, kurang lebih 70 tahun sampai 90 tahun sebelumnya, itu ada seorang tokoh yang sangat terkenal dari dinasti Ar-Razi, yaitu Imam Al-Hadi Ilal Haq. Beliau di samping keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hijrah dari Madinah ke Yaman, lebih tepatnya di kota So'dah, itu meninggal pada tahun 297 Hijriah. Nah, ini beliau dikenal sebagai seorang imam, sebagai seorang ulama. Beliau pun juga memiliki banyak karya, sampai 50 karya. Kemudian juga beliau memiliki pengaruh yang begitu besar dalam fikih madhab Zaidiyah. Bahkan sampai pada abad-abad 11, 12, 13-an, itu kita dapat menemukan sisa-sisa dari pemikiran yang dimiliki oleh Imam Al-Hadi Ilal Haq. Padahal beliau ini kehidupannya sebelum masa Imam Ubaidillah, jauh, kurang lebih 70 sampai 90 tahun sebelumnya. Nah, sehingga ketika kita membandingkan antara tokoh Imam Al-Hadi Ilal Haq dari keluarga Ar-Razi, dapat kita temukan jejak-jejaknya, makamnya ada, karyanya ada, penulisan dari ulama tentang beliau itu pun juga ada, bahkan pemikiran yang beliau miliki itu sampai diabadikan dari generasi ke generasi dalam madhab Az-Zaidiyah. Ternyata hal ini tidak kita temukan kepada sosok Imam Ubaidillah. Beliau diklaim sebagai seorang imam. Imam Ubaidillah ini diklaim sebagai seorang imam, bahkan seorang mujtahid, bahkan seorang al-hafidh dalam ilmu hadis, serta menyebarkan banyak macam keilmuan di Hadramut. Nah, tetapi pengaruhnya tidak sedikit pun kita dapat menemukannya. Bahkan pemikiran saja itu tidak kita temukan. Jangankan di masa Imam Ubaidillah, sosok dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi yang dikatakan sebagai seorang imam mujtahid, sebagai seorang al-hafidh, itu pun juga tidak kita temukan dalam karya-karya dari ulama-ulama Hadramut. Nah, tentu hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dimiliki oleh Imam Al-Hadi Ilal Haq, sehingga di situ saya memiliki kesimpulan bahwasanya Imam Ubaidillah ini bukanlah sosok yang historis. Karena memang untuk melacaknya, jangankan dalam tulisan, jangankan dalam bukti-bukti artefak, jangankan dalam prasasti-prasasti, jangankan di dalam catatan-catatan para ulama-ulama yang lain, pemikiran beliau saja tidak kita temukan, padahal beliau adalah seorang imam yang besar. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, pada dasarnya setiap upaya-upaya kajian-kajian ilmiah apapun itu bentuknya, maupun sejarah, ilmu nasab dan seterusnya, saya mendukung. Tapi yang perlu harus kita ketahui adalah standar metodologinya yang harus kita sepakati bersama, mau standar yang mana. Dan harapan saya adalah kajian ini tolong Kiai Imad dan para pendukungnya jangan kemudian selalu menarasikan hal-hal yang berbau sara, Yahudi, apa segala macam. Harapan saya enggak. Karena ini khawatir, saya menyayangkan gitu loh. Ini umat sudah gaduh dalam persoalan ini. Masalah nasab itu sudah 2 tahun berlabuh ya, dan ini seperti tidak ada ujungnya. Masing-masing dari pihak saling mengklaim paling yang benar gitu kan. Dan ini bukan soal pro dan kontra, saya mendukung ataupun pro, bukan soal itu sebenarnya yang ingin saya munculkan. Kita harus
persoalan ilmiah, tapi tolong persoalan ilmiah ini jangan kemudian dibawa-bawa pada persoalan isu-isu sara, sampai kemudian yang tidak sepakat dianggap budak Yaman, jongos Yaman, segala macam gitu. Jangan sampai ke arah situ. Jangan melebar pada persoalan isu-isu yang berbau sara, yang mengancam persatuan dan kesatuan kita dalam berbangsa dan bernegara, Pak. Baik, Mas Parihin, beberapa waktu lalu juga sudah ada ini salah satu Habib yang mengatakan akan melakukan shock terapi tegangan tinggi. Ini saya pikir memang tidak hanya baik, keduanya gitu, hanya dari kalangan habaibun banyak yang kenceng-kenceng ya bicaranya. Ini saya pikir juga sama dengan yang pro Keimat, kemudian pro Ba'alawi, justru juga dua-duanya, dua-duanya Pak Yusuf. Para habaib juga jangan begitu. Udah, hentikan semua ini, hentikan. Jangan kemudian ini. Dalam kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau kita menelusuri banyak kitab-kitabnya Ba'alawi, mulai dari pertama kali kitab yang disusun secara formal oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, kemudian generasi-generasi berikutnya seperti Muhammad bin Ali Khirid dalam kitabnya Ghurarul Baha'iddawi, Muhammad bin Abu Bakar Asyili dalam kitabnya Al-Mashra'ur Rawi, kemudian Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Syarah Al-Ainiyah, dan seterusnya. Di sana kita temukan bahwa nasab Ba'alawi ini adalah sebuah nasab yang diklaim sebagai nasab yang disepakati oleh para ulama. Bahkan mereka menyatakan wahadan nasabus syarif mujma'un alaihi indal ulama. Nah, klaim-klaim yang seperti itu sudah ada dari masa-masa awal penulisan dari nasab-nasabnya Ba'alawi. Nah, lalu kemudian jika memang Kiai Haji Imaduddin itu melakukan sebuah penelitian kepada nasabnya Ba'alawi untuk khususnya menelusuri apakah Ubaidillah ini adalah benar-benar tokoh yang historis atau ahistoris, atau Imam Ubaidillah ini memang benar anak dari Ahmad bin Isa atau tidak. Kemudian dari sisi kitab-kitab nasab, Kiai Haji Imaduddin sudah mengkajinya, kemudian saya pun ikut mengkajinya juga, serta Kiai Haji Imaduddin itu pun didukung oleh ahli genetika seperti Dr. Sugeng, kemudian didukung lagi oleh pakar filolog seperti Profesor Menachem Ali, dan dari sini tentu kita dapat memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya tesis Kiai Haji Imad ini adalah sebuah penelitian yang kokoh, karena tidak hanya dari satu sisi saja, tetapi dari sisi manuskripnya, filologinya, kemudian dari sisi DNA-nya. Nah, sehingga kita masih membutuhkan dalil apa lagi untuk tidak setuju dengan tesis yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Al-Banti.